Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta sama ketua kelas. Siapa ketua kelas? Oh, Zidan. Silakan Zidan dipimpin baca doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sekarang pagi hari ini Ibu mau menjelaskan kepada sebelum kita belajar Ibu mau ujian anak Ibu. Masih semangat atau enggak? Coba tepuk anak soleh gimana? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, pintar ngaji, rajin sholat. Allahu Akbar. Pintar anak-anak Ibu. Nah, anak-anak Ibu, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Angkat tangan. Ya, Cynthia. Ayo, apa pelajaran minggu kemarin? Tentang kol-kola. Bagus anak-anak Ibu ya, ingat sama pelajaran yang kemarin. Coba kita bahas sedikit, apa itu kol-kola? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, Wahyu, apa itu tentang kol-kola? Oh, bagus. Sekarang kita masuk kepada materi baru. Materi baru kita pada pagi hari ini yaitu tentang tanda wakaf. Adakah anak-anak Ibu yang tahu apa itu tanda wakaf? Ayo tunjuk tangan. Oh, masih bingung ya anak-anak Ibu apa itu tanda wakaf? Oke. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang tanda wakaf. Baiklah, tanda wakaf itu menurut bahasa yaitu pemberhentian dalam ucapan. Sedangkan menurut istilah yaitu pemberhentian dalam sebuah bacaan untuk mengambil nafas. Misalnya nih, anak-anak Ibu mau baca Al-Quran nggak sampai nafasnya, terus nanti takut sesak nafas, nafasnya habis. Ada kok aturannya supaya bisa berhenti sejenak dalam membaca Al-Quran. Nah, untuk pagi hari ini itu yang akan kita bahas. Anak-anak Ibu, siapa yang sudah Al-Quran di sini? Tunjuk tangan. Zidan. Siapa lagi? Cynthia. Oh, Wahyu. Oh, banyak anak Ibu yang udah Al-Quran ya. Nah, sekarang biar anak-anak Ibu tahu aturan dalam membaca Al-Quran, Ibu akan menjelaskan tentang tanda wakaf. Nah, di sini Ibu punya gambar tentang tanda-tanda wakaf. Nah, ayo anak-anak Ibu lihat. Nah, ini contohnya tanda-tanda wakaf yang terdapat pada Al-Quran. Di sini ada 5 atau 6 tanda-tanda wakaf yang biasanya terdapat dalam Al-Quran. Tetapi di sini Ibu cuma akan bahas 4, yaitu tanda la, tanda ja, tanda mim, dan tanda kaf. Nah, di sini tanda-tanda ini juga punya nama loh. Nah, sini Ibu jelaskan. Ayo anak-anak Ibu, silakan ditulis ya. Nah, udah kan tanda-tanda wakafnya nanti Ibu buatkan ya. Nah, silakan yang ingin catat silakan. Untuk tanda wakaf pertama itu ada tanda wakaf mim atau tanda wakaf lazim. Tanda wakaf lazim ini artinya anak-anak Ibu boleh berhenti dan boleh untuk melanjutkan, tetapi lebih diutamakan. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu mau tuliskan contoh tanda wakaf lazim ada tanda wakaf mim ini. Nah, contohnya terdapat pada surat Al-An'am ayat 20. Nah, Ibu catatkan anak-anak Ibu, silakan catat ya supaya mengerti. Perhatikan. Di sini terdapat tanda wakaf lazim atau tanda wakaf mim. Nah, seperti ini bentuknya.
Nanti kalau anak-anak ibu udah ketemu tanda seperti ini, diutamakan untuk berhenti supaya anak ibu bisa mengambil nafas untuk melanjutkan bacaannya. Nah, untuk materi selanjutnya, tadi kan kita sudah bahas tanda waqaf lazim atau tanda waqaf mim. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tanda waqaf la wasal. Nah, tandanya seperti ini. Anak-anak ibu perhatikan ya. Kalau anak-anak ibu ketemu tanda yang seperti ini, anak ibu tidak boleh berhenti dalam pembacaan Al-Quran. Karena hukum dalam bacaan Al-Quran apabila ada tanda waqaf seperti ini, dilarang untuk berhenti. Artinya yaitu kalau anak-anak ibu baca Al-Quran nih, kalau ketemu tanda waqaf seperti ini tidak boleh untuk berhenti, bacanya harus dilanjutkan gitu. Nah, untuk tanda waqaf la wasal ini terdapat pada surat An-Nahl ayat 30. Tuliskan dulu ya. Nah, ini contohnya terdapat dalam surah An-Nahl ayat 32. Coba kita baca sama-sama. Di sini ada sambungan ayat, tapi kita untuk mendekati tanda waqafnya, kita baca dari penggalan ayat tersebut. Itu ayatnya kita baca sama-sama. Taibina yaqul. Nah, kenapa kita lanjutkan? Karena ada tanda waqaf la wasal. Pintar anak ibu. Selanjutnya itu ada tanda waqaf. Tanda waqaf jaiz. Tandanya seperti ini. Tandanya seperti huruf ja. Anak-anak ibu kalau ketemu tanda waqaf jaiz dalam Al-Quran diperbolehkan untuk berhenti atau diteruskan. Kalau anak-anak ibu ketemu tanda seperti ini nih, sedang baca Al-Quran, anak-anak ibu kalau nafasnya lagi nggak sampai boleh berhenti, boleh juga diteruskan. Nah, begitu aturannya dalam Al-Quran. Apa? Kenapa begitu, Bu? Iya, karena aturannya yang seperti itu, anak-anak ibu. Nah, dalam Al-Quran itu bukan di kita aja dalam lokal ini ada aturan, di dalam baca Al-Quran juga ada aturan. Nah, iya. Ya, bagus anak ibu. Nah, sekarang untuk contoh tanda waqaf jaiz ini juga terdapat di dalam Al-Quran, terdapat pada surat Zukhruf ayat 35. Ya, ibu buatkan, silakan nah, ibu-ibu catat ya. Nah, ini contohnya ayat dalam Al-Quran yang terdapat pada surat Zukhruf ayat 35. Mana tanda waqafnya? Ayo, maju ke depan. Oh, nggak mau ya, nah ibu malu ya. Nah, ibu kasih tahu ya. Tanda waqafnya yang ini. Ini namanya tanda waqaf jaiz. Nah, udah anak-anak ibu catat? Udah, bagus. Sekarang nanti anak-anak ibu pasti kalau lagi baca Al-Quran pasti ketemu nih sama tanda-tanda yang udah ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang ibu hapus ya untuk melanjutkan. Untuk selanjutnya, untuk yang keempat, di sini ada tanda waqaf waslu aula. Yang tanda waqafnya seperti ini. Nah, untuk tanda waqaf waslu aula ini, anak-anak ibu diperbolehkan untuk diteruskan karena tanda waqaf ini walaupun artinya memberhentikan bacaan, tetapi ketika anak-anak ibu bertemu dengan tanda seperti ini, anak-anak ibu lebih baik untuk meneruskan bacaannya. Untuk contoh ayat dalam tanda waqaf waslu aula yaitu pada surat Al-Zukhruf ayat 45. Nanti ibu buatkan ya. Begini contoh ayat dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 45. Nah, di mana letak tanda wakafnya? Nah, di sini letak tanda wakafnya. Di mana hukumnya tadi anak-anak ibu? Nah, bagus, boleh untuk berhenti, tetapi lebih diutamakan untuk meneruskan. Nah,
Inilah pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu tentang tanda wakaf, di mana Ibu hanya menjelaskan 4 tanda wakaf. Kalau kita kali semuanya, ada banyak tuh yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi yang umum ditemukan yang 4 tadi, yang kita bahas tadi, yang udah anak-anak Ibu catat di dalam bukunya. Nah, apakah anak-anak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, berarti sudah paham semuanya ya. Bagus anak-anak Ibu. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas latihan-latihan tentang tanda wakaf. Nanti anak-anak Ibu kasih soal. Apa itu tanda wakaf? Bagaimana tanda-tanda wakaf? Nah, silakan anak-anak Ibu pelajari ya. Nah, baiklah, sampai di sinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini seputaran materi tentang tanda wakaf. Nah, nanti anak-anak Ibu kan Ibu kasih latihan untuk minggu depan, silakan dipelajari lagi ya catatannya. Nah, untuk sekarang kita akhiri dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena Ibu juga mau ngajar ke kelas 4. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga anak Ibu paham ya sama materi yang udah Ibu ajarkan. Nah, sekarang Ibu pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.